sahabat Juang Ilmu, kembali lagi. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas soal nomor 16 dan nomor 17, yaitu soal-soal latihan ukuran penyebaran data yang ada pada buku pengantar statistika. Untuk yang pertama, kita lihat soal nomor 16. Seorang salesman mobil suatu ketika mendapatkan keuntungan $245 untuk sebuah mobil subkompak. Padahal untuk model ini, keuntungan rata-rata para salesman adalah $200 dengan simpangan baku $50. Pada hari yang sama, ia memperoleh keuntungan $620 untuk sebuah mobil mewah. Sedangkan untuk model ini, keuntungan rata-rata para salesman sebesar $500 dengan simpangan bakunya $150. Untuk model mana keuntungan relatif salesman tersebut lebih tinggi pada hari itu ya? Mari kita lihat penyelesaiannya ya. Yang pertama, untuk lebih memudahkan kita, yang diketahui di soal ini kita buat dalam bentuk tabel ya. Jadi di sini ada dua mobil, yaitu yang pertama subkompak dan satu lagi mewah ya. Untuk modelnya ini ada subkompak dan mewah. Terus keuntungan untuk subkompak ada berapa? Ada ini $245 dan untuk mobil mewahnya $620. Terus rata-rata keuntungannya untuk subkompak itu ada 200 dan untuk yang mobil mewah itu ada 500. Untuk simpangan bakunya untuk subkompak 50 dan untuk yang mobil mewahnya 150 ya. Setelah kita bentuk sebuah tabel ini adalah tabel yang diketahui di soal. Jadi kita bisa hitung untuk nilai Z-nya ya. Kalau ditanya model relatif atau keuntungan relatif, kita menghitungnya pakai rumus Z ya. Jadi ini XI atau keuntungannya yang untuk subkompak 245 dikurang dengan rata-ratanya 200 dibagi dengan simpangan bakunya 50. Jadi kita peroleh untuk subkompak yaitu 0,9. Selanjutnya untuk mobil mewah sama juga halnya kita lakukan seperti subkompak. Berapa keuntungan untuk mobil mewah? 620 ini ya. Terus rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 50 dibagi dengan simpangan bakunya 150. Jadinya 0,8. Karena keuntungan merupakan pertimbangan utama, kita mencari nilai Z yang berada paling jauh di sebelah kanan nilai tengahnya. Dan bagi model ini yaitu 0,9, yaitu subkompak. Dengan demikian, keuntungan relatif salesman dengan model subkompak lebih tinggi dibandingkan dengan mobil mewah ya. Jadi, untuk ini kita lihat kalau keuntungan kita ambil yang paling kanan ya, nilai Z-nya itu paling kanan dari nilai tengahnya. Jika dibandingkan 0,8 dengan 0,9, jadi yang lebih kanannya itu 0,9. Jadi bisa dikatakan mobil ini model subkompak lebih tinggi dibandingkan dengan mobil mewah ya. Gimana adik-adik untuk nomor 16 ini bisa dipahami dengan baik kan? Kita lanjut soal nomor 17. Suhu minimum bagi 3 lokasi yang terpisah sangat jauh di Amerika Serikat pada 1 Januari 1980 tercatat sebagai 15 derajat Fahrenheit di lokasi A, 62 derajat Fahrenheit di lokasi B, dan 3 Fahrenheit di lokasi C. Setelah dicek di 3 stasiun cuaca terdekat, dari lokasi tersebut diperoleh data suhu pada 1 Januari selama 20 tahun terakhir sebagai berikut ya. Ini suhu rata-ratanya pada lokasi A yaitu 20 derajat Fahrenheit. Simpangan bakunya yaitu 4,5 Fahrenheit. Untuk lokasi B 71, simpangan bakunya 6,9 dan untuk C
suhu rata-ratanya 5 dan simpangan bakunya 2,3 ya. Secara relatif, lokasi mana yang pada 1 Januari 1980 mengalami suhu terdingin? Jadi, ini kita hitung nilai minimumnya dulu. Ya, suhu minimumnya ini ya, suhu minimumnya 15 derajat Fahrenheit, 62 derajat Fahrenheit, dan lokasi C-nya itu 3 Fahrenheit ya. Kemudian kita hitung, ini kita menggunakan rumus Z ya. Untuk lokasi A, Z-nya yaitu suhu minimumnya 15 dikurang 20 ya, suhu rata-ratanya 20. Ya, dibagi dengan 4,5 simpangan bakunya. Jadi, kita peroleh untuk lokasi A min 1,11. Yang untuk lokasi B, suhunya berapa? Ini suhu minimumnya 62 derajat Fahrenheit dikurang dengan rata-ratanya 71 dibagi dengan simpangan bakunya 6,9 jadinya min 1,30. Dan untuk lokasi C, Z-nya yaitu 3, ini kan suhu minimumnya 3, kita kurang dengan suhu rata-ratanya yaitu 5, kita bagi dengan 2,3 yaitu simpangan bakunya. Jadi kita peroleh nilainya yaitu min 0,87 ya. Jadi, secara relatif lokasi B pada 1 Januari 1980 mengalami suhu terdingin karena nilai Z untuk lokasi B berada paling jauh di sebelah kiri nilai tengahnya ya. Ini dapat dilihat kan? Semua nilainya ini dalam bentuk negatif, tapi yang paling kirinya yaitu min 1,30 ya. Itulah perbedaannya jika yang ditanya keuntungan, jadi kita lihat nilai Z-nya yang paling besar atau yang paling berada di sebelah kanan. Tapi kalau ditanya ini suhu paling dingin atau suhu terdingin, jadi kita lihat yang paling kiri dari nilai Z-nya ya. Jadi untuk lokasi ini yaitu untuk lokasi B. Bagaimana adik-adik sahabat juang ilmu bisa dipahami dengan baik kan dua soal yang kita bahas pada video kali ini? Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.